Al-Fagir pengen majelis ta'lim Habib biar ada manfaatnya buat masyarakat. Habib Umar ngasih nama majelisnya itu Sunnatul Rasul. Waktu itu Ana bilang, Habib, tapi Ana nggak punya jamaah Habib. Siapa yang mau hadir Habib? Nggak ada jamaahnya. Kata Habib Umar, jadi bagaimana kita membawa Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin, yang jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Ya, jangan sampai kita nyinggung teman-teman Hindu kita, ya. Pengen tahu Habib, setelah tibanya antum di Indonesia, perjalanan dakwah antum selama di Indonesia itu bagaimana Habib? Al-Fagir ingat, Al-Fagir sampai ke Indonesia itu bulan Sya'ban. Itu kita nyampe di Bali itu malam. Itu nyampe di Bali malam, besoknya itu ada acara Al-Wafa di Banjarbaru. Ana masih ingat tahun 2017 itu Ana sama Habib Sojak ditelepon, Mahdi besok ini ada acara Al-Wafa, ente hadir ya. Bayangin, dari mana, dari Tarim itu naik, karena waktu itu kan sedang perang ya waktu itu. Jadi kita lewat Oman, itu kita naik bis dari Tarim ke Oman itu 1 malam penuh, menep di Oman, terus berangkat trans di kota, Transjakarta, baru ke Bali. Itu kan perjalanan jauh. Itu baru nyampe, malam ini nyampe, besok paginya udah suruh berangkat lagi sama Habib Sodik. Nah ini sudah perintahnya Habib Umar, ente tidak bisa nggak hadir, ente berangkat lah. Minum semalam, besok paginya langsung berangkat ke Banjarbaru selama 3 hari. Ana nyampe Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram Habib Umar datang ke Indonesia. Ketika datang, waktu itu Al-Fagir selama 5 bulan masih belajar dakwah di Bali. Ada juga Habib Thalib Asgaf yang mengenalkan Al-Fagir kepada masyarakat. Mulai banyak teman-teman yang mulai datang. Ya cuman dakwahnya terbatas. Terfikir tentang majelis ta'lim, Al-Fagir sampaikan ke Habib Umar pada waktu itu, Habib, Al-Fagir pengen majelis ta'lim Habib biar ada manfaatnya buat masyarakat. Habib Umar ngasih nama majelisnya itu Sunnatul Rasul. Waktu itu Ana bilang, Habib, tapi Ana nggak punya jamaah Habib. Siapa yang mau hadir Habib? Nggak ada jamaahnya. Kata Habib Umar, beji, akan datang, akan ada jamaahnya nanti. Dan subhanallah, berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun. Alhamdulillah, jamaahnya datang dari berbagai tempat. Dari Karangasem, Denpasar, Gianyar, sampai Singaraja, Negara bahkan datang. Alhamdulillah, itu kita adakan sebulan 2 kali. Kita pakai jadwalnya sama dengan Habib Umar, Jalsatul Itsnain. Cuma kalau beliau setiap Senin malam, kita adakan setiap bulan 2 kali. Sama juga Senin malam, cuma 2 kali. Senin pertama sama Senin ketiga setiap bulannya. Kemudian kita juga ada, dan saya juga dengan Habib Shogi, saya punya adik, kita punya program di beberapa tempat di masjid, baik di Klungkung ataupun di luar Klungkung. Kita juga punya rehla dakwah ke Banjar, kita punya ke Sampit waktu itu, alhamdulillah. Semarak sekarang Bali. Kalau antum melihat Bali sekarang ini luar biasa, perkembangan dakwahnya itu sangat konsisten dan menggembirakan. Jadi sekarang maulid dibaca di mana-mana. Waktu kita datang, orang baca maulid alami itu cuma beberapa majelis saja. Sekarang hampir majelis bacanya maulid. Ada yang Simtud Duror, ada yang Barzanji, ada yang diolami, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Dan untuk biasanya Habib, untuk rutinannya sendiri biasanya dilaksanakannya di mana Habib? Untuk rutinan di sini. Saya lihatin. Ya. Oh boleh, boleh. Jadi ini areal rumah. Ini semuanya dari depan saya belakang. Ini semuanya untuk majelis jamaah. Ya. Masya Allah. Jadi ini sebetulnya garasi ya. Kita manfaatkan untuk majelis. Ya nanti itu dipasang kayu ya. Ini majelis kita di sini. Ini buat yang laki-laki. Nanti kita sampai ke jalan sini. Sampai ke mana? Ke jalan ini. Dan kebetulan
komplek rumah kita ini jalannya buntu. Jadi jadi enak, ya, Habib. jadi arusnya kan nggak rame. Untuk ini Habib, tetangga-tetangga sendiri apa banyak yang non muslim atau gimana Habib? Alhamdulillah kalau tetangga yang sebelah kanan kiri ini kebanyakan muslim semuanya. Alhamdulillah. Ada Pak Dokter depan ini Kristen, ada juga yang Hindu, ada 2 di gang kami ini ada 2 yang non muslim, tapi mereka welcome, mereka baik. Masya Allah. Bahkan kita punya tetangga ini kalau kita ngadakan majelis mereka open house. Kemarin kita ngadakan Isra Mi'raj kan sampai full ini jalan full semuanya. Itu mereka buka rumah mereka semua, parkir mobil, ada yang ngampar karpet, ada yang menyediakan makanan. Alhamdulillah antusias. Jadi mereka semua merindukan Nabi Muhammad, mereka pengen ikut andil. Nah Habib, dan selama di Bali, setelah pulangnya antum dari Tarim, kira-kira lika-liku apa yang antum hadapi selama berdakwah di Pulau Dewata ini? Lika-liku ya. Yang pertama, karena kita minoritas. Jadi bagaimana kita membawa Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin, yang jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Ya, jangan sampai kita nyinggung teman-teman Hindu kita. Ya, mereka udah memberikan memberikan kesempatan kita dakwah, kita jaga itu. Kita jaga. Kita nggak pernah dalam ceramah kita nyebutkan agama Hindu atau agama yang lain, nggak. Kita hanya diajarkan untuk berdakwah bagaimana mengenalkan Nabi Muhammad kepada masyarakat. Ini yang pertama, ya. Artinya kesulitannya bagaimana kita menjaga diri kita. Jadi kita harus selalu awas ya. Ini bener nggak? Ini kira-kira enak nggak? Ini kira-kira layak nggak? Bahkan dalam ceramah pun kita artinya ini sekedar ini ya, sharing aja ya. Kalau sekiranya dengan satu kalimat itu membuat mereka tersinggung, kita cari kalimat yang lain. Satu contoh misalnya kafir, sempat viral kan kemarin kalau disebut kafir, takutnya tersinggung, ya kita pakai musyrik atau non muslim. Yang penting intinya sampai kepada mereka, itu aja sudah. Masya Allah. Jadi kita tidak pengen menggunakan kata-kata yang kontroversi. Kita menghindari kontroversi. Kemudian yang kedua, menjaga di dalam ranah muslimnya sendiri, karena di Bali juga banyak warna. Kadang-kadang bagaimana kita misalnya dibenturkan dengan sikap orang-orang yang tidak sama pemahaman dengan kita, bagaimana respon kita. Itu penting. Sebab yang kita alamin sekarang ini alhamdulillah, berapa banyak mereka yang dulunya nggak mau maulid. Mereka terkadang menyebutkan hal-hal yang misalnya menyerang kita dan sebagainya. Tapi kita menggunakan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya kita punya guru-guru, manhajnya para habib kita, manhajnya para ulama, kita nggak balas. Ketimbang kita balas dengan ucapan, kita balas dengan perbuatan. Kita silaturahmi kepada mereka, kita tunjukkan basyasyah wajah yang sejuk kepada mereka. Setiap ketemu dengan mereka kita ucapkan salam. Kita nggak pernah membahas masalah khilafiyah dengan mereka. Debat duduk bareng kita nggak pernah. Subhanallah, dengan manhaj seperti itu, sekarang yang hadir di majelis tuh yang dulunya nggak pernah maulidan, duduk bareng. Waktunya giam, mereka giam. Saya teringat kata Habib Omar, orang yang mengajak orang lain untuk mengenal Islam, lalu dia masuk Islam dengan cara berdebat, itu persentasenya lebih kecil, jauh lebih kecil ketimbang yang masuk Islam lewat dakwah yang rahmatan lil alamin. Orang debat masuk Islam 1-2, tapi ketika Wali Songo datang dengan akhlaknya ke Nusantara, berapa banyak orang yang masuk Islam ke dalam agama Islam, berapa banyak mereka yang masuk ke dalam agama kita dengan akhlak. Masya Allah, berarti dengan menunjukkan bagaimana Islam itu begitu damai, Habib ya? Islam damai. Dan Habib, kira-kira dari barusan antum sebutkan, banyak sekali jamaah yang hadir, Habib. Kira-kira keseluruhannya untuk jamaahnya berapa, Habib? Untuk yang hadir, kita bagi 2 ya. Untuk rumah bagian dalam, itu semuanya khusus wanita, nisa. Jadi biar tidak ada ikhtilat laki perempuan, kita pisahkan. Untuk yang di luar, sampai kita tutup jalan ini, pakai terop, itu semuanya laki-laki. Untuk normalnya setiap kita kajian, karena kita ini di Bali. Di Bali ini kan kita minoritas.
Dan juga kita sedang tahap pengenalan tentang manhajnya para habaib, manhajnya para ulama, para kiai. Jadi alhamdulillah untuk setiap majelisnya sekitar 600-500 orang ya yang hadir. Kalau kita punya acara besar, kita adakan di lapangan, itu namanya Balai Budaya. Itu tempat, sebetulnya Balai Budaya itu tempat pertunjukan ya. Pagelaran seni gitu ya. Pagelaran seni, ada stage-nya, ada tempat duduknya tingkat itu. Waktu itu juga polemik. Jadi waktu itu karena di sini tidak bisa menampung jamaah yang hadir, waktu itu kita ngadakan maulid yang hadir membludak. Saya punya umi pengennya di Balai Budaya karena aman dari mana? Dari hujan. Kalau ngadakan acara kan. Sebagian ikhwan bilang di sini Bib, kita tutup semua jalan, kita pakai teror Bib. Kemudian Al-Fagir ingat sama Habib Umar. Waktu itu Habib Shogi, saya punya adik yang sedang khidmat sama Habib Umar. Kita tanya, Shogi, ente tanya sama Habib Umar, gimana urusan Habib Umar? Apakah ngadakan maulid yang besar itu di lapangan, di Balai Budaya, atau di rumah aja pakai terop? Tanya sama Habib Umar, kata Umar, di Balai Budaya. Saya masih ingat bahasa Habib Umar, fil Qa'al Kabirah, di ruangan yang besar itu di Qa'ah, Balai Budaya. Subhanallah, yang hadir sekitar 3.000-4.000 orang. Alhamdulillah. Untuk di Bali itu sangat besar di Bali, nggak seperti antum di Jawa, masya Allah semuanya Muslim dan semuanya masya Allah kita proses. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan teman-teman di Bali istiqomah, alhamdulillah. Dan antum bisa lihat ini sisa kemarin kita ngadakan surah Mi'raj, yang hadir juga banyak yang hadir kemarin. Ini kita punya jalan tutup semua. Ini nggak nampung semua, sampai tetangga open house. Alhamdulillah ya. Begitu banyak ya Beb ya. Banyak, yang sampai ini minuman ini bukan kita jualan ini. Ini minuman ini mineral ini bukan kita jualan, ini sumbangan daripada masyarakat. Ini sisanya, yang udah sisanya di sini. Dan Habib, selama majelis, selama kegiatan berdakwah, apa mungkin ada orang-orang yang non Muslim yang ikut join dalam kegiatan itu atau bagaimana mungkin? Sebagian teman-teman Hindu juga ada yang pernah hadir ya, baik di sini atau di tempat lain. Mereka sekedar mendengarkan, atau mungkin ini saking baiknya mereka ya, biar kita tahu bahwasanya toleransi di Bali ini luar biasa ya. Terkadang Pak Lurah, kita punya lurah itu kadang-kadang monitor, dia datang walaupun dia nggak hadir di depan, dia duduk di belakang dia. Atau teman-teman banyak teman-teman Hindu sebagian, ada beberapa yang hadir dari belakang. Jadi hubungan kita dengan mereka itu sangat baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya punya tetangga kanan kiri ini semuanya Muslim rata-rata. Tapi di belakang rumah persis itu pura. Dan di belakang pura itu kampung Hindu. Ya otomatis mereka dengar. Kadang-kadang kita punya rebana, qasidah, kita punya suara mik dan sebagainya, tapi alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Dan ketika juga mereka punya acara, ya, suaranya, suara mik, suara segala macam, kita juga nggak ada masalah. Kita saling menghormati satu dengan lainnya. Dan Habib, kita ketahui Bali itu banyak sekali wisata-wisatanya, Habib. Tentunya wisata-wisatanya lebih ke pantai karena banyak sekali pantai di sini, Habib. Kira-kira bagi teman-teman di rumah, penonton, pemirsa setia Al-Wafa Tarim, apa yang pengen ke Bali, kira-kira ada destinasi wisata apa yang bisa juga menghibur hati gitu, Habib? Nah, jadi ya, wisata syar'i ya. Ya, jadi subhanallah di Bali itu terkenal dengan keindahannya, dibilang paradise ya, surganya dunia. Nah, cuman mungkin ada tempat-tempat yang dalam tanda kutip ya, yang perlu antum ketahui. Dan juga ada tempat-tempat yang halalan thayyiban ya. Jadi kita punya hati merasa nyaman, tenang ya. Bahkan ada satu tempat namanya di Candi Kuning, Bedugul, betul ya? Di Bedugul itu bahkan saya pun yang saya orang Bali, saya dari kecil di Bali itu kita nggak paham, nggak ngerti. Di Bedugul itu kan kalau dalam uang kertas itu betul ya, ada puranya ya, ada danau. Itu ternyata di Bedugul. Itu di Bedugul itu Pak Ustadz, saya baru tahu. Saya tahunya di Bedugul itu ada pura yang ada danaunya, bahkan ada kebun raya. Yang masyhur kan dua, kebun raya Bogor sama kebun raya Bedugul, Candi Kuning. Saya baru ngerti setelah saya pulang dari Tarim, kalau di Bedugul itu, di belakang Bedugul persis itu di daerah wisatanya itu
itu berdiam sekitar 3.000 lebih kaum muslimin. Masya Allah. Mereka punya masjid besar 3, mereka punya musola kalau nggak 3, 4. Jadi ketika mereka datang, dari mana? Saya bilang, saya dari Candi Kuning, Bedugul Habib diundang. Saya datang ke sana, saya lihat, ya Allah, ini saya sering ke sini. Cuma saya nggak paham kalau ini semuanya muslim. Masya Allah. Ribuan sana kaum muslimin di daerah pariwisatanya persis. Itu bisa jadi tempat salah satunya. Kemudian wisata religi ada Wali Pitu. Kalau di Jawa ada Wali Songo, di Bali ada Wali Pitu. Ya, ada Habib Ali bin Abu Bakar yang besok ini haulnya tanggal 26, ya. 26 Februari. Ada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini putri raja yang masuk Islam. Itu di daerah Monang Maning dan Pasar. Ada Habib Ali Idrus ya. Di Karangasem ada 7. Semuanya orang-orang soleh. Dan juga di Bali ini ternyata banyak pondok pesantren. Dan juga banyak majelis taklim. Artinya kalau ada orang pengen ke Bali, pengen hadir ziarah, pengen hadir manakipan, sekarang Masya Allah tempat yang halal juga banyak. Jadi di Bali sekarang tidak usah khawatir, Insya Allah. Di samping itu semua warga Hindu aslinya pun mereka welcome sama kita, ya, mereka baik sama kita. Jadi hubungan kita dengan mereka juga baik. Jadi gak ada masalah. It's okay semuanya, Insya Allah. Berarti ada juga tempat di mana kita bisa menghibur hati kita ya, Beb, ya? Ngecas hati kita, iya, ya, Masya Allah. Ya, di sini sunnatul Rasul ya. Jadi kalau orang yang nggak paham, nggak nyangka kalau ini di Bali ini. Kita ngadakan pembacaan Rotibul Haddad, kita membaca Maulid Alami, yang hadir banyak laki perempuan. Itu bukan dari Kelungkung aja. Sebagian dari mereka dari Singaraja 3 jam. Negara 4 jam datang ke sini. Habis acara pulang. Sekedar mereka ingin ngecas mereka punya hati. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, kita masuk ke dalam. Fadal. Masya Allah. Nah, dan Habib, mungkin kedepannya Ana dengar-dengar juga antum berinisiasi untuk membuka pondok, Habib. Nah, itu bagaimana progres kedepannya, Habib? Biar pemirsa Al-Wafa Tarim juga bisa ngerti gitu, Habib. Iya, jadi sementara ini program kita di samping kita kajian hadis, kemudian tafsir dan fikih, saya berdua dengan Habib Shogi, kita juga ada majelis sunnatul Rasul yang artinya yang dihadiri oleh masyarakat di Bali pada umumnya. Kemudian kita punya program itu memang pondok pesantren. Hanya saja ini masih planning kita. Kita sudah dapat tempat, alhamdulillah, dan bahkan kita sudah punya beberapa area, beberapa peta tanah di negara yang insya Allah nantinya akan kita manfaatkan. Sementara ini kita di Bali ini di Kelungkung kita dapat lahan ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi ini akan kita jadikan pondok pesantren insya Allah, yang kebetulan saya mengajukan kepada Habib Umar, dan Habib Umar sangat senang sekali, bahkan memberikan nama Al-Hadiyun Nabawi. Nah, itu ini bocoran mungkin untuk ikhwan. Dan saya juga sempat mengutarakan kepada saya punya paman-paman Habib Zain Baharun, guru-guru saya, Habib Segaf, Habib Ali, Habib Sodik, Habib Hamzah Baharun. Saya punya paman semuanya, saya sampaikan kepada mereka, dan mereka semuanya welcome, alhamdulillah. Nah, Habib, mengenai pondok nih, Habib, mungkin pemirsa Al-Wafa Tarim juga selain wisata-wisata yang antum sebutkan barusan, wisata hati yang antum sebutkan barusan, mungkin juga pengen mampir atau berkunjung nih, Habib, ke pondok yang nantinya akan antum bangun. Lokasi tepatnya itu di mana, Habib? Insya Allah proyek ke depan kita ingin buka lahan sendiri. Kita punya lahan, kita pengen buka lahan sendiri. Kita pengen bangun sesuai dengan konsep kita. Cuman ketika saya bicara pertama kali kepada Habib Umar lewat HP, itu Habib Umar menyarankan untuk pertama kali ente sewa dulu, entah itu rumah atau ruku, kata Habib Umar. Nanti Allah akan mudahkan tanah buat ente. Terbersih di hati itu, waktu itu saya ingat saya punya kakek Habib Hasan Baharun juga memulainya dari rumah kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Tapi sementara ini yang akan kita buat tempat untuk pondok kita itu letaknya ada di Kampung Jawa, di Kelungkung,
dekat sama rumah kita. Insya Allah doakan untuk kedepannya kita bisa membangun insya Allah sesuai dengan program-program kita. Cuman sementara untuk pergerakan dakwah kita mulai dari mengontrak, kebetulan ada rumah lumayan luas yang setelah kita survei cocok untuk dibuat pondok pesantren untuk anak-anak. Insya Allah ready-nya insya Allah kita akan siapkan di bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan sudah ready ya, insya Allah segala sesuatunya insya Allah kita usahakan biar Ramadan sudah ready semuanya. Bahkan kita punya program di bulan Ramadan itu pesantren kilat. Kita udah sempat ngomong sama Habib Shogi, nanti kita bikin konsep pesantren kilat yang tidak orang nginep, karena di Bali ini kan belum terbiasa dengan konsep nginep 3 hari 3 malam segala macam. Jadi kita buat paling tidak dari zuhur atau dari asar sampai selepas sholat tarawih. Di situ kita akan buat program kajian rohah, kemudian tadarus Quran, kemudian sholat tarawih berjamaah. Tentunya juga buka bersama. Kita akan mengenalkan kepada mereka sunnah-sunnah dan juga tradisi para salaf yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu mungkin program kita selama 3 hari sekaligus pengenalan pondok untuk masyarakat. Untuk pesantrennya sendiri, kira-kira udah dibuka atau bagaimana pendaftarannya? Masih belum ya? Karena kita sedang proses pembersihan, karena ini awal mula ya, pertama kali. Kita sempat cek beberapa hari yang lalu, ternyata sudah cocok tempatnya, sudah deal. Insya Allah kita akan bersihkan semuanya, apa yang perlu dipersiapkan. Insya Allah rencananya awal bulan Ramadan sudah ready. Jadi sementara untuk pendaftaran sementara ini karena saya belum membentuk tim intern siapa yang jadi bendahara atau sekretaris segala macam, sementara saya pegang dulu. Jadi silahkan mendaftar saya, boleh, nggak apa-apa. Insya Allah. Jadi kedepannya nanti kita akan buat program. Jadi memang sudah kita buat program, tinggal yang nempatin pos-posnya aja nanti. Terakhir Habib, untuk penutup, kesan dan pesan antum kepada pemirsa TV Al-Wafa Tarim tentang dakwah antum di Bali dan bagaimana perjuangan antum selama berdakwah di Bali. Mungkin bisa terakhir Habib buat pemirsa. Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan adalah Bali ini Masya Allah ya, salah satu tanahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Amr bin As ketika beliau mengatakan, wahai Amr, saya utus kamu untuk menjadi gubernur di Mesir. Kamu akan temukan 2 golongan. Yang pertama, saudara seagamamu, sama-sama muslim. Dan yang kedua, sesama makhluk Tuhan. Karena mereka itu orang Kipti, orang Nasrani. Jadi kita di Bali ini mayoritas kebanyakan Hindu, setelahnya baru agama Islam ya. Tapi alhamdulillah toleransi yang diberikan di Bali ini sangat luar biasa. Kita diberikan kebebasan untuk kita mengaplikasikan agama kita mengamalkan amalan Islam, sangat terbuka sekali. Dan bagi ikhwan yang ingin berlibur ke Bali, silahkan mampir ke tempat manapun yang Anda mau. Dan juga jangan lupa, di sini juga banyak tempat-tempat majelis, banyak wisata-wisata rohani, ziarah-ziarah yang bisa kita kunjungin, yang bisa kita cari di Google Map barangkali ya, atau mungkin kita punya kenalan dan sebagainya. Adapun untuk pesan dakwah, doakan kami yang di Bali ini mudah-mudahan istiqomah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita, walaupun kita tinggal di tempat yang minoritas, kita bisa terus istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa mencontohkan Islam yang baik di hadapan agama-agama yang lain, terutama agama Hindu yang notabene merupakan penduduk asli dari Pulau Bali, sehingga kita bisa jalan beriringan walaupun kita beda agama. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jalan beriringan untuk kita mewujudkan Indonesia yang sejahtera insya Allah. Dan Habib, kalau tadi terakhir ya Habib, kalau sekarang nih terakhir pakai banget nih Habib. Jadi pesan dan kesan antum untuk kami kru TV Al-Wafa Tarim. Kalau kesannya
Sangat luar biasa ya. Kesan yang saya rasakan antum ini mujahidin ya. Masya Allah. Antum ini nggak kenal capek. Saya pikir antum ini nggak bakal datang hari ini. Ternyata nongol juga, Masya Allah. Tadi malam udah berjibaku, ya. Tadi malam sudah totalitas antum sukses acaranya di Denpasar. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada di rumah kami. Alhamdulillah. Kesannya, alhamdulillah, antum luar biasa. Mungkin pesannya, mungkin satu ya, yang saya pelajarin dari guru-guru kami, dari guru-guru saya, bahwasanya setiap apa yang antum lakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Udah. Saya dulu waktu khidmat sama Habib Umar, saya berpikir dalam hati itu, Habib Umar kok nggak capek? Bahkan ketika ada orang yang ngundang ngeyel sama Habib Umar, saya tuh begel gitu. Habib Umar ini manusia, butuh istirahat, Pak. Kasihan Habib Umar. Tapi Habib Umar lagi-lagi mengiyakan. Habib Umar sudah capek diundang datang. Saya mikir Habib Umar ini kok mau gitu datang, hadir, ngasih kajian. Kadang-kadang nggak tidur, kadang-kadang baru masuk sebentar keluar lagi. Kok nggak istirahat aja gitu? Kasih waktu kapan gitu, waktu yang lain. Kesana kesini, kok nggak capek gitu? Dan saya tahu Habib Umar itu pasti capek. Wah, Habib Umar bukan robot, bukan manusia besi. Orang yang punya darah, punya daging, punya capek pastinya kan. Cuman yang saya tanyakan tuh, kenapa Habib Umar kok nyenangkan orang, kok legowo? Ternyata subhanallah, saya baru rasakan sekarang ketika saya terjun di dakwah, ternyata ada yang lebih daripada rasa capek. Capek pasti ada, letih pasti ada. Cuman ada yang bisa mengalahkan semua apa? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Pengen nyenangkan hati Nabi Muhammad. Saya hadir, senang gak Nabi Muhammad? Senang hadir. Capek belakangan. Jadi mungkin terkadang namanya kita manusia ya, ketika capek melanda ya, ketika rasa bosan ya, gini lagi, aduh belum sempat tidur, dapat panggilan lagi, kadang-kadang namanya seperti itu ya. Ingat, ya Allah, ini menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau saya pribadi nih hadir, mungkin yang hadir di pengajian 100 orang, 500 orang, 1000 orang, tapi yang antum lakukan, yang nonton bisa sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, pahalanya semuanya kan antum. Dakwahnya antum ini apa ya, seperti yang nggak kelihatan tapi mematikan gitu ya, seakan-akan nggak ada ininya tapi manfaatnya luar biasa. Sampai Habib Hasan kemarin di Tiga Lalang nunjukin, Bib, Hongkong hadir, bayangin. Nah ini tugasnya antum, luar biasa. Jadi pesan saya, kaitkan semuanya dengan Nabi Muhammad. Capeknya antum untuk Nabi Muhammad, letihnya antum untuk Nabi Muhammad. Saya teringat nasihatnya saya punya kakek kepada Habib Zain Baharun, Habib Hasan kepada Habib Zain putranya, ya Zain, at'ib nasak fi dunia, tartah fil akhirah, tastari fil akhirah. Zain, bikin badan kamu capek di dunia, kamu akan tenang nyaman di surga. Di akhirat kamu tenang. Dengan syarat kamu capekkan di dunia. Tapi kalau kita udah nyaman di dunia, capek di akhirat nanti. Tapi kalau udah capek, ya Allah saya serahkan semuanya, capek saya, letih saya, ngantuk saya, semuanya untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. Nanti apa? Di akhirat, di surga, tenang, hidupnya nyaman. Masya Allah, begitu dia. Terima kasih Habib atas waktunya. Dan itu dia pemirsa TV Al-Wafa Tarim. Kita ucapkan banyak sekali terima kasih kepada beliau yang sudah menjamu kita juga, sudah juga menerima kami dengan sangat hangat di sini. Alhamdulillah, terima kasih Habib Al-Fakir beserta kru yang bertugas saat ini. Mengucapkan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang kita bawa, Habib. Dan luar biasa, terima kasih banyak kunjungannya. Insyaallah semoga bermanfaat terutama bagi ikhwan di Bali insyaallah yang menyaksikan acara ini dan juga teman-teman di seluruh Indonesia. Amin, amin. Dan kita pamit undur diri Habib, mau melanjutkan perjalanan kita. Masya Allah. Semoga lancar, diberikan keberkahan insyaallah. Amin, amin. Kapan-kapan kita nantikan lagi kehadiran antum di Bali insyaallah. Insyaallah Habib. Kita pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.